Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Indra Setiawan. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode LOKR, yaitu literasi, orientasi, kolaborasi, serta refleksi. Tanpa berlama-lama, lagi mari kita sama-sama saksikan video ini. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih anak-anak yang telah berhadir pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita mengenai hukum normatif dan tanwin, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Oke. Langsung saja mungkin kita. Yang pertama dari metode ini adalah literasi. Saya akan sedikit membantu menjelaskan apa itu literasi. Literasi merupakan tahap awal dalam proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi secara mendalam. Dalam pembelajaran, literasi tidak hanya sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga menganalisis informasi secara kritis, memahami konsep-konsep kompleks, menginterpretasikan berbagai sumber informasi, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan di video berikut ini kita bersama akan menyaksikan contoh dari penerapan literasi pada materi ilmu tajwid yang berfokus pada hukum nun mati ketika bertemu huruf-huruf hijaiyah. Mari kita masuki materi kita hari ini, yaitu mengenai hukum nun mati dan tanwin saat bertemu huruf hijaiyah. Jadi hukum nun mati dan tanwin saat bertemu huruf hijaiyah itu ada 5. Yang pertama yaitu apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, setelah kita membahas mengenai hukum nun mati dan tanwin yang 5 ini, mari kita membahas lebih rinci lagi, yaitu apa saja pembagian huruf-hurufnya. Mungkin kita lebih dulu kepada hukum ismar. Ada yang hukum ismar ada berapa huruf? 6, Pak. Betul. Yang pertama, Pak? 2. Bisa. Betul. Ketiga? Keempat? Kelima? Terakhir? Kemudian kita akan guna. Ada berapa hurufnya? Ada. Oke, betul. Apa saja? Nun. Ya. Kemudian? Wow. Kemudian huruf selanjutnya sebelumnya ada yang tahu kan apa izhar itu? Dibaca jelas Pak. Oke, betul. Jadi betul lah apa kata Saiful tadi, izhar itu dibaca jelas. Maksud dibaca jelas itu yaitu huruf nun matinya atau tanwinnya ketika bertemu huruf hijaiyah, huruf hijaiyah izhar ini dibaca jelas huruf nun mati atau tanwinnya tadi. Kemudian yang tidak guna, ada yang tahu kan apa itu guna itu? Ada Pak. Ada yang tahu? Oke, betul. Jadi benar lah jika kita dengung. Tapi idgham biguna itu dibaca benangnya itu memasukkan huruf nun mati atau tanwin kepada huruf idgham biguna yang 4. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian idgham biguna. Ada yang tahu apa? Ya betul lah, bila guna. Di sini sudah jelas artinya tanpa dengung. Itu maksudnya hukum huruf nun mati dan tanwin dimasukkan ke huruf idgham guna tanpa berdengung. Jadi nun mati dan tanwinnya itu dimasukkan ke huruf sesudahnya tanpa disertai dengan dengung. Kemudian baik, selanjutnya ikrar. Ada yang tahu kan ikrar itu apa? Baik, jadi ikrar itu ialah memasukkan huruf nun mati dan tanwin kepada huruf hijaiyah yang berada sesudahnya disertai dengan dengung. Dengungnya itu menyerupai dengan huruf min.
Kemudian yang terakhir yaitu ikhfa. Ikhfa mungkin secara singkatnya dibaca tamar, yaitu nun mati dan tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah sesudahnya dibacanya samar disertai dengan dengungan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu tahap orientasi. Apa sih tahap orientasi itu? Tahap orientasi adalah proses pengenalan dan persiapan dalam pembelajaran yang mencakup menjelaskan tujuan dan konteks pembelajaran, memperkenalkan konsep-konsep dasar, membangun motivasi dan minat peserta didik, memberikan gambaran umum tentang materi yang akan dipelajari, menjelaskan relevansi materi dengan kehidupan nyata atau dalam situasi tertentu. Mari kita simak video selanjutnya. Baik, setelah kita membahas mengenai hukum mati dan pakaian yang lima ini, mari kita membahas lebih rinci lagi, yaitu apa saja pembagian huruf-hurufnya. Mungkin kita lebih dahulu kepada hukum ishar. Ada yang hukum ishar ada berapa hurufnya? 6, Pak. Betul. Yang pertama apa? Dua. Betul. Ketiga. Keempat. Kelima. Terakhir. Kemudian kita ambil lunak. Ada berapa hurufnya? Ada. Oke, betul. Apa saja? Nun. Ya. Kemudian. Wow. Kemudian huruf selanjutnya sama kayaknya deh. Salah kah? Baik, setelah kita mengetahui itu macam-macam hukum mati dan takdir tadi, kemudian kita lanjutkan mengetahui huruf-hurufnya secara lebih rinci. Yang pertama, hukum izhar. Izhar memiliki 6 huruf, yaitu ha, hamzah, ghain, ain, kha, dan ha. Contohnya jadi di sini ada dhammatain atau tanwin bertemu huruf hamzah. Kemudian hukum yang kedua yaitu idgham bigunnah. Huruf-hurufnya ada 4, yaitu nun, ya, waw, dan mim. Contohnya ya, nah, contoh dari idgham bigunnah. Kemudian hukum selanjutnya yaitu idgham bila gunnah. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Contohnya misalkan min rabbika. Itu di sini ada huruf nun mati bertemu dengan huruf ro. Selanjutnya yaitu iklab. Di sini adakah yang bisa mencontohkan hukum iklab tersebut? Adakah yang pernah ketemu? Entah itu ketika ngaji atau belajar. Oke, coba tuliskan. Kasih hapus dulu. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, ikhfa. Hurufnya ada 15. Jadi yaitu
ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, ho, fa, kof, kaf. Contohnya mungkin ada yang tahu lagi? Saiful, Tamami? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Ada yang tahu? Nah, kira-kira pada contoh ini ada huruf apa bertemu huruf apa? Jim, Pak. Oke, benar. Jadi benar apa kata Tamami tadi? Pada contoh ini ada huruf nun mati bertemu dengan huruf jim. Setelah penjelasan mengenai hukum-hukum nun mati dan tanwin beserta huruf beserta contohnya tadi, apakah sampai di sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Oke. Misalnya Pak, ada nun mati atau tanwin itu bertemu huruf idgham diguna, tapi dalam satu kalimat itu membacanya kayak apa? Oke, baik. Contohnya itu kayak gimana? Kayak silmanon misalnya. Baik, bagus pertanyaannya. Baik, jadi dalam hukum nun mati dan tanwin ini, khususnya bagi idgham diguna terdapat ketentuan khusus, yaitu apabila huruf nun mati atau huruf yang bertanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham diguna, namun dalam satu kalimat, maka dibacanya jelas, tidak dibaca berdemu. Contohnya tadi seperti yang kawan kalian sebutkan, yaitu sin, wal, wal. Di sini jelaskan nun matinya dengan bertemu huruf waw dalam satu kalimat. Sedangkan yang di sini tadi nun mati bertemu huruf ya itu berada dalam dua kalimat. Sampai di sini jelas? Baik anak-anak, mari kita baca bersama mengenai hukum nun mati dan tanwin ini. 1, 2, 3. Hukum nun mati dan tanwin saat bertemu huruf hijaiyah ada kalimat. Pertama ismat, hurufnya ada 6, yaitu ha, hamzah, ghain, ain, kha, dan ha. Contohnya fawakidatun au ma. Kedua idgham bigunna, hurufnya ada 4, yaitu nun, ya, waw, dan yin. Contohnya mayyamal. Ketiga idgham bila gunna, hurufnya ada 2, yaitu lam dan ra. Contohnya mirra bika. Keempat idgham, hurufnya ada 1, yaitu ba. Contohnya mim ba. Kelima ikhfa, hurufnya ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, shad, dal, ta, za, fa, qaf, dal. Contohnya manja.
Baik anak-anak, di sini Bapak telah menuliskan beberapa contoh dari hukum nun mati dan tanwin yang telah kita bahas tadi. Baik, mengapa Bapak menulis ini? Yaitu agar kalian mempraktekkan bagaimana cara membacanya, supaya kalian itu ingat bagaimana apa yang kita pelajari hari ini. Baik, yang pertama Bapak mintakan kepada Tamami, ini bagaimana cara membacanya? Min hadhihi. Oke, betul. Ini hukumnya apa? Izhar, Pak. Oke, betul. Kemudian yang kedua, yaitu yang kedua kepada Kamila, bagaimana cara membacanya? Yang ini saja. Ini. Min yang tadi. Nah, ini adakah yang mau mempraktekkan bagaimana cara membacanya? Oke, coba. Apa hukumnya? Apa tadi? Karena kedengaran sih. Oke. Saiful, ini dibacanya bagaimana? Ini. Laila Baulila. Oke, betul. Hukumnya apa? Hukumnya ikhfa, Pak. Oke, betul. Satu lagi, yang terakhir. Suai betul. Ini bagaimana?